Sudah nampak ya slide-nya. Jadi pekan lalu kita sudah mendiskusikan terkait MANOVA one way, di mana di sini sebenarnya intinya adalah di kelas ini itu adalah untuk menguji perbedaan vektor min ya, MANOVA one way, seperti dituliskan di sini, perbedaan vektor min antara dua populasi atau lebih. Nah, pada ilustrasi di sini digunakan untuk menguji perbedaan vektor min secara multivariat pada dua variabel, nilai teori dan praktek pada subjek tertentu, ya, pada dua atau lebih populasi independen ya. Di sini populasinya adalah kelas paralel. Kita punya kelas A, kelas B, kelas C, yang tentunya ya saya kira Anda kenali dengan baik bahwasanya peserta kelas A, B, dan C, ya, satu mahasiswa tidak bisa ikut sekaligus 2 atau 3 kelas yang berbeda, yaitu menjamin independensi ya, antara observasi ya dari ketiga kelas paralel atau ketiga populasi. Di sini antara kelas A, B, dan C. Ya. Nah, di sisi lain kita juga apabila vektor min itu adalah signifikan antara ketiga kelas paralel di sini, ketiga populasi independen di sini, maka sebenarnya ya pada MANOVA one way di sini pada metode tersebut ya menganalisis sekumpulan variabel yang terdiri dari respon dan prediktor atau prediktor dan respon ya. Jadi MANOVA one way itu menganalisis kumpulan variabel di mana pada sekumpulan variabel tersebut terdiri dari respon dan prediktor. Jadi harus kita pahami karena terdiri dari respon dan prediktor, sekumpulan variabel yang dianalisis oleh MANOVA one way, maka MANOVA one way itu termasuk ke dalam metode dependence. Oke, sudah jelas ya. Jadi MANOVA one way termasuk kepada metode statistik dependence. Karena sekumpulan variabel yang dianalisis terdiri dari respon dan prediktor. Pada kasus ini responnya adalah variabel apa? Responnya adalah variabel apa? Nilai. Variabel nilai, baik nilai teori dan prediktor. Karena multivariate, ya, maka sifat multivariate-nya di sini, ya, pada metode dependence itu adalah terletak pada responnya. Ya, responnya lebih dari satu, ya, variabel. Kita punya variabel random yang lebih dari satu dan saling berhubungan. Jadi nilai teori dan praktek. Jadi pada metode dependence, sifat multivariate-nya itu berada pada responnya, yang merupakan multivariabel random dan saling berhubungan. Multivariabel random, dia punya distribusi probabilitas. Ya, data responnya punya distribusi probabilitas, yaitu distribusi normal multivariate. Ya. Ini multivariate. Ya. Sifat multivariate ada pada responnya, pada metode statistik yang dependent. Nilai, baik nilai teori dan praktek ini termasuk data metrik atau non-metrik? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif itu maknanya metrik ya, kata lainnya. Atau metrik, gitu. Disebut data metrik. Jelas ya sekarang responnya?
jelas jenis datanya. Jadi pada setiap penerapan metode statistik harus dipahami dia metode tersebut tepat untuk jenis data apa, gitu ya. Oke, pada MANOVA one way responnya diterapkan pada jenis datanya metrik atau kuantitatif. Dan karena multivariate, maka responnya lebih dari satu variabel random yang punya distribusi probabilitas tertentu, dalam hal ini normal multivariate, dan saling berhubungan, gitu ya. Oke, sekarang prediktornya. Ini ada respon, ada prediktor kan, sebagai metode dependence. Prediktornya apa di sini? Prediktornya kelas. Prediktornya adalah kelas. Nah, kelas itu data metrik atau non-metrik? Non-metrik. Kualitatif. Non-metrik. Kelas adalah non-metrik. Kategorinya berapa? Kategorinya ada 3. Jadi kelas paralel itu adalah kualitatif atau data non-metrik dengan 3 kategori A, B, C. Jadi MANOVA one way itu metode yang ditujukan untuk jenis data pada respon adalah kuantitatif atau metrik, dan prediktor adalah kualitatif atau non-metrik. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, MANOVA one way ditujukan untuk berapa populasi independen? Dua atau lebih populasi independen. Jadi MANOVA one way ditujukan untuk menguji vektor min pada minimum minimum 2 populasi independen. Sebagaimana pada metode analisis univariate yang merupakan padanan dari MANOVA one way, yaitu ANOVA one way, itu ditujukan untuk minimum 2 populasi independen. Ya, jadi yang sudah kita belajar itu untuk menguji vektor min 2 populasi itu menggunakan metode apa saja? Untuk yang 2 populasi independen, statistik ujinya atau metodenya untuk yang dua populasi independen, uji vektor min 2 populasi independen bisa menggunakan apa? MANOVA one way ini sama apa? Artinya kalau MANOVA one way statistik ujinya apa? Bahkan lalu yang kita diskusikan, statistik ujinya dengan statistik uji F. Ya. Ya enggak? Kemudian sebelum MANOVA one way, kita belajar metode apa? Uji vektor min 2 populasi independen juga. Itu statistik ujinya apa? T-hoteling, Bu. Ya, T-hotelingnya. T-hoteling. Jadi kalau 2 populasi independen, kita bisa menggunakan T-hoteling atau menggunakan MANOVA one way. Kalau di sini pada MANOVA one way, F itu didekati dengan apa? Dengan Wix lambda. Ya. Jadi ini sebenarnya F itu adalah merupakan pendekatan dari Wix lambda.
Sementara di sini T kuadrat Hotelling didekati dengan distribusi F. Ya boleh salah satu dari keduanya kalau dua populasi independen bisa menggunakan statistik uji F atau Wix lambda pada MANOVA one way atau menggunakan statistik uji T kuadrat Hotelling. Nah, bagaimana kalau lebih dari dua populasi independen? Nah, kita menggunakan MANOVA one way. Jadi kelebihan MANOVA one way ini adalah bisa tidak hanya untuk dua populasi independen, tetapi juga bisa untuk lebih dari dua populasi independen, ya, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jelas ya peruntukannya. Oke, minggu lalu nah ini kita menguji itu tadi hasilnya secara singkatnya begini ya, kesimpulannya apa ya, ini Wix lambda, kemudian menentukan statistik uji F di sini, lakukan perhitungan statistik uji F berdasarkan Wix lambda, kita dapatkan ini, keputusannya adalah, nah ini tolak ya. Sehingga minimum satu pasang vektor min itu adalah berbeda secara signifikan. Atau bisa kita nyatakan bahwasanya minimum ada satu pasang TOI yang tidak sama dengan TOJ. Nah, maksudnya yang TOI yang ini di sini ya. Jadi kita perhatikan cara penulisan hipotesisnya kembali ya, untuk MANOVA one way. Jadi kalau kita tuliskan sebagai uji perbedaan vektor min, ini kita tuliskan seperti ini. Ini sama dengan mu gitu ya. Ini kalau kita konsisten dengan Johnson, maka di sini sampai dengan mu yang ke G gitu ya. K ke G ini saya tuliskan ya. Supaya konsisten. Oke, kemudian H1-nya minimum 2 mu, 2 vektor min yang berbeda, atau minimum satu pasang mu I tidak sama dengan mu J. Nah, kalau di sini melihat signifikansi dari efek itu prediktor ya terhadap respon. Ya, kalau H0 ditolak ya di sini minimum 1 to L, di mana L adalah 1, 2 indeks untuk populasi atau untuk grup. Ya, sampai dengan G. Jadi kalau minimum ada 1 to L yang tidak sama dengan vektor 0, ya, 1 vektor to L yang tidak sama dengan vektor 0, itu artinya apa? Menunjukkan efek dari treatment, atau dalam hal ini adalah prediktor, yaitu kelas paralel terhadap respon, yaitu nilai itu adalah signifikan gitu ya, secara keseluruhan atau secara serentak. Nah, itu
ekivalen dengan H0 ditolak di sini. Jika efeknya adalah signifikan antara prediktor terhadap respon, maka di sini juga secara keseluruhan atau secara serentak vektor min-nya adalah signifikan berbeda antara populasi satu dengan yang lainnya. Atau minimum ada satu pasang ya. Vektor mu i yang tidak sama dengan vektor mu j, di mana i nah ini ya cara penulisan hipotesisnya. Nah, di sini kita sepakati kita menggunakan yang ini ya supaya konsisten dan sepakat kita ya. Untuk MANOVA one way di kelas ini kita gunakan yang ini. Adapun nanti di luar Anda menjumpai ada yang menggunakan hipotesis ini juga tidak salah gitu ya. Sama-sama betulnya. Cuman untuk kesepakatan supaya konsisten, kita sama-sama menggunakan yang hipotesis ini. Karena ada konsekuensinya juga gitu ya terkait asumsi distribusi. Kalau kita menggunakan hipotesis ini, maka asumsi distribusi normal multivariate itu kita cek pada data respon. Ya, pada data respon. Asumsi distribusi normal ya. Pada data respon. Sementara kalau kita menggunakan ini, maka asumsi distribusi normal multivariate itu kita cek pada faktor residual. Ya. Jadi karena MANOVA one way ini dipandang sebagai tadi metode dependence ya, dia punya model gitu ya, seperti yang di desain eksperimen yang kita sudah belajar. Jadi kalau di sini asumsi distribusi normal multivariate itu kita cek pada residual, data residual. Nah, jadi kita di kelas ini kita sepakati kita menggunakan bentuk hipotesis yang pertama. Gitu ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan. Nah, sementara mudah-mudahan cukup jelas ya. Saya stop share dulu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, seperti di sini ya. Ini Anda perhatikan. Di Johnson, dia fokus menggunakan hipotesis dengan to. Ya. Sehingga kesimpulannya pun terkait ya efek treatment di sini ya. Dan pengecekan asumsi distribusi normal itu dilakukan pada data residual. Nah, jadi kita tidak fokus pada bentuk hipotesis yang ini. Ini sebagai contoh saja ya terkait pengambilan keputusannya. Adapun apa itu bentuk hipotesisnya dan kesimpulannya adalah mengarah kepada uji perbedaan vektor min. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan itu tadi dengan bentuk hipotesis yang uji beda vektor min, maka yang dicek itu adalah sebelum menerapkan metode MANOVA one way perlu dicek ya pemenuhan asumsi distribusi normal multivariate itu pada data respon. Kalau ini tadi kan kita gunakan atau kita beri nama variabelnya tadi adalah untuk respon nilai teori dan nilai praktek. Nah, pada kedua data nilai tersebutlah kita cek ya asumsi distribusi normalnya terpenuhi atau tidak ya normal multivariate atau khususnya bivariate ya. Oke. Baik. Uji secara multivariate sudah kita lalui, sudah kita diskusikan. Nah, kita menggunakan metode univariate adalah metode multivariate itu karena antara nilai teori dan praktek itu adalah multivariable random dan saling berhubungan gitu ya. Nah, ini multivariate parametrik. Oke, sebagaimana prosedur dari uji min yang sebelumnya, maka sama seperti di sini ya. Jika defaultnya jika H0 ditolak, maka kita lanjutkan pada analisis secara univariate ya untuk melihat lebih detail tadi ya variabel yang menjadi sumber H0 ditolak. Jadi kita melihat satu persatu. Jadi disebut sebagai analisis secara univariate. Jika di sini hasilnya adalah sinkron dengan analisis multivariate ya. Jadi kita bisa menggunakan interval konfidensi simultan atau ANOVA one way. Pertama kita lihat dulu dengan ANOVA one way. Ini sebenarnya ANOVA one way sudah kita bahas itu ya di awal untuk mereview sebelum kita masuk ke MANOVA one way. Jadi kita menerapkan ANOVA one way baik pada nilai data nilai teori ya maupun pada data nilai praktikum. Sebentar. Coba saya dekatkan dulu ya, saya stop share dulu slide-nya supaya bersambung.
Oke, kita lanjutkan. Saya share slide lagi. Ya, ini tadi hasilnya secara multivariate, H0 ditolak ya. Berarti kita lanjutkan ke metode MANOVA one way saja. Ya, ke metode MANOVA one way karena kalau kita menggunakan interval konfidensi simultan itu lebih ini ya, lebih kompleks ya hitungannya. Oke, hasil ujinya tadi H0 ditolak sehingga kesimpulannya perbedaan faktor min nilai teori dan praktek di antara ketiga kelas paralel di suatu mata kuliah adalah signifikan. Atau tadi kalau kita menggunakan simbol tau bisa dituliskan kesimpulannya efek atau pengaruh kelas paralel terhadap nilai teori dan praktek ketiga kelas paralel secara multivariat adalah signifikan. Gitu ya. Sehingga karena hasilnya secara multivariat adalah ditolak atau signifikan, maka dilanjutkan dengan analisis secara univariate ya, dengan ANOVA one way. Diharapkan hasil ANOVA one way ini bisa sinkron ya dengan metode MANOVA one way. Jadi kita ingin mengetahui apakah tadi H0 ditolak itu sumbernya dari variabel nilai teori atau nilai praktek atau dari kedua-dua nilai ya, baik nilai teori dan nilai praktek itu dengan analisis univariate. Nah, di sini digunakan ANOVA one way. Jadi di sini diambil dilihat untuk nilai teori dulu. Ya, nilai teori. Ya, pada data tadi di sini diambil secara univariate per variabel. Dengan mengikut ini tadi, untuk nilai teori, hasilnya adalah H0 ditolak. Nah, ini berarti kan analisis secara univariate dengan ANOVA one way di sini menunjukkan hasil yang sinkron atau tidak sinkron dengan MANOVA one way tadi. Untuk analisis Sinkron, Bu. sinkron. Jadi kan minimum 1 ya, 1. Kita belum menganalisis yang data nilai praktek ya. Tapi di sini satu variabel untuk data nilai teori sudah menunjukkan H0 ditolak. Ya, berarti kita bisa menggunakan ANOVA one way ini sebagai analisis lanjutan untuk hasil MANOVA one way tadi. Ya, tidak berpengaruh hasil dari uji ANOVA one way pada data nilai praktek ya. Jadi boleh H0 ditolak, boleh H0 gagal ditolak gitu ya. Jadi kita harus lakukan juga pada nilai praktek. Di sini saya belum sisipkan ya. Nanti kita coba cek di buku Johnson ya, apakah juga yang apa untuk data nilai praktek ya, nilai teori dan praktek itu di nama yang diberikan ini ya secara bebas ya. Kalau di Johnson tidak disebut begitu, hanya disebut variabel pertama dan variabel kedua gitu ya. Jadi kita boleh mengilustrasikan ya nama variabelnya secara bebas. Nah, kalau di slide ini disebut sebagai data nilai teori dan praktek. Oke, begitu ya rangkaiannya dari analisis multivariate ke analisis univariate. Oke, untuk selanjutnya kita melihat bagaimana apabila kita menggunakan confidence interval simultan. Tapi ini kita beralih ke contoh studi kasus yang lain ya.
Jadi pada contoh yang diberikan itu kita tidak, pada contoh yang diberikan ini tidak diberikan analisis lanjutannya dengan metode ANOVA one way, tapi digunakan metode interval konfidensi simultan. Jadi di sini ada berapa populasi? Ini ya, mungkin bisa dibaca sebentar. Di mana ada berapa populasi? 3, Bu. 3 populasi ya. Populasi apa saja itu? Ibu, private, non-profit, sama government. Ya. Jadi itu sebut saja misalkan ini ya, klinik gitu ya, klinik swasta, klinik non-profit, mungkin seperti apa itu LSM gitu ya. Kemudian klinik pemerintah ya. Ada 3 populasi. Kemudian variabel yang diukur di sini pada 3 populasi adalah apa? Variabel cost ya, macam-macam itu ya, macam-macam cost. Ada 4 variabel cost gitu yang diukur di sini. Jadi kita membandingkan rata-rata cost ya di antara ketiga populasi, ketiga macam itu ya, klinik tadi. Oke, ini NL-nya untuk masing-masing populasi yang diamati, jadi ada sebanyak 271 klinik swasta dan 107 klinik pemerintah, 1 selebihnya ini klinik non-profit atau LSM. Ini faktor min-nya, kemudian ini grand min-nya. Ya. Jadi untuk menghitung grand min kita menggunakan ini baik untuk yang anggota observasi dari tiap populasinya berbeda atau sama gitu ya. Jadi ini bersifat general untuk rumus ini. Dan ini matrik kovarian untuk tiap ini ya, tiap jenis klinik tadi. Oke. Ini tabel MANOVA one way-nya untuk mendapatkan ini ya, untuk mendapatkan Wix lambda. Singkat cerita ini diperoleh ini. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, itu kalau di Janssen ya, walaupun MANOVA dia itu responnya itu disimbolkan sebagai X gitu ya, respon. Tapi pengertiannya X di situ adalah sebenarnya adalah merupakan respon yang biasanya kita simbolkan sebagai Y gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau di buku Ranser itu dia menggunakan ini ya, menggunakan simbol Y, memang sudah Y gitu. Yang walaupun kita perlu cermati ya, Y-nya di situ adalah respon atau bukan, atau sekedar simbol saja. Gitu.
Oke, itu penjelasannya. Nah, hasil uji dari Wix Lambda itu tadi kita punya, nah, berarti dari Wix Lambda kita perlu menentukan apa? Statistik ujinya kan? Perlu menentukan statistik uji. Berarti statistik uji adalah berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya variabel dan banyaknya populasi. Variabelnya tadi berapa? 4 ya. Populasinya 3. Berarti kita menggunakan pendekatan statistik uji pada baris yang keberapa? 4, Bu. Pada baris keempat ini ya. Ya ini yang kita hitung. Nah ini hasil statistik, ini perhitungan statistik ujinya. Kita bandingkan dengan nilai F dengan derajat bebas ini. Tuh ya. Oke. Kita bisa juga menggunakan pendekatan chi-square di sini. Tapi kita fokus saja ke F ya. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel sehingga H0 ditolak pada level 1%. Jadi kesimpulannya adalah ini rata-rata cost itu secara multivariat itu adalah berbeda di antara ketiga jenis kepemilikan klinik tadi. Ini tunjukkan. Berarti H0 ditolak, defaultnya apa tadi? Defaultnya adalah lakukan analisis selanjutan. Nah, di sini ditunjukkan dengan interval konfidensi simultan. Nah, bagaimana formula dari confidence interval simultan? Nah, kita ikuti ilustrasinya di sini ya. Jadi tadi kan kita punya 4 variabel gitu ya. Punya 4 variabel kan secara multivariate. Artinya ketiga macam apa? Keempat macam variabel cost tadi itu adalah multivariabel random dan saling berhubungan keempat macam variabel yang diukur tadi. Nah, karena secara multivariat tadi adalah berbeda antara ketiga macam klinik tadi, maka kita lihat satu persatu pada setiap variabel. Baik X1, X2, X3, X4. Atau sebenarnya itu adalah merupakan variabel respon pertama, kedua, ketiga, keempat. Makanya di sini saya tuliskan ini ya. Nah, ini kalau X3 ini sebenarnya adalah respon, ya, variabel respon untuk cost ya, tipe yang ketiga, gitu ya. Jadi ini ditunjukkan contoh untuk satu variabel, bagaimana menganalisis univariate pada variabel X3 dengan confidence interval simultan. Gitu. Oke. Terus ya, jadi kita fokus pada satu variabel. Nanti seharusnya dilakukan juga pada ketiga variabel lainnya, gitu ya. Ketiga variabel cost lainnya. Dan ini pun pada satu variabel ini, respon ini,
Ya, karena kita punya berapa populasi tadi? 3, ya. 3, sehingga kita pun di sini ya membandingkannya, dilihat ini ya. Di sini antara populasi ya, pada variabel 3, ini pada indeks yang kedua di sini, antara populasi 1 dengan populasi 3. Yaitu antara apa? Membandingkan jenis kos yang ketiga antara klinik swasta dengan klinik pemerintah. Jadi pada satu variabel itu ada berapa macam pasang yang bisa kita cek. Antara 1, 3, kemudian 1, 2. Pada variabel yang sama ini. Kemudian 2, 3, gitu ya. Karena ada tiga populasi. Ingat tadi hakikatnya apa handal ditolak itu kan minimum ada satu pasang mu I yang tidak sama dengan mu J. Nah, ini ya, ingat hipotesis ini tadi ya di awal ini. Nah, minimum ada satu pasang vektor min yang berbeda. Satu pasang vektor min itu berarti apa? Satu pasang populasi. Nah, populasinya kalau berdasarkan tadi, problem tadi adalah antara 1 dengan 3. Populasi 1 dengan 3. Antara populasi 1 dengan 2. Antara populasi 2 dengan 3. Nah, itu dicek gitu ya. Yang mana pasangan vektor min yang mana yang berbeda, yang menjadi sumber penyebab tadi secara multivariate H0-nya ditolak. Gitu. Bisa jadi hanya satu pasang di antara tadi 1, 3, 1, 2 atau 2, 3, bisa jadi 2 pasang di antaranya atau bisa jadi ya, ketiga pasang tadi yang berbeda. Gitu. Nah, di sini yang diberikan contoh hanya satu pasang saja. Padahal untuk satu variabel itu dan 3 populasi itu ada 3 pasang yang perlu kita cek. Jadi yang lain ya kita pahami ya pada contoh yang diilustrasikan di sini antara 1, 3. Jadi ilustrasi yang diberikan hanya pada satu variabel dan satu pasang populasi saja. Sementara yang harus dilakukan ada 4 variabel dan setiap variabel ada 3 pasang vektor min yang harus dicek. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi kalau sudah lebih dari 2 populasi itu lebih kompleks lagi gitu ya, itu lebih kompleks. Oke, sekarang kita cek TO1 dengan TO3 ya, berdasarkan ini ya. Berdasarkan formula yang diberikan di sini TOL berdasarkan model ini ya. MANOVA one way. TOL itu formulanya adalah ini. Sehingga kalau kita membandingkan antara populasi 1 dengan 3, maka kita perlu mengestimasi TO1 dengan TO3. Nah, berarti rumusnya kan ini. Ya, maju ke sini ya, rumusnya ini.
Apa yang diperlukan di sini? Vektor min dari populasi yang pertama atau klinik privat tadi ya. Kan sudah ada datanya ini tadi kan. Ini dikurangkan dengan grand min ya. Nanti TO 3 juga vektor min dari populasi yang ketiga dikurangi dengan grand min ini. Nah, karena kita hanya mau menunjukkan contoh untuk variabel cost yang ketiga, ya kita ambil baris ketiga saja. Kalau kita mau mengecek bagaimana antara populasi 1 dan 3 pada variabel lain, berarti kita gunakan ini. Variabel X1 berarti baris pertama yang kita gunakan. Variabel cost yang kedua, itu baris kedua yang kita gunakan, dan seterusnya. Nah, ini selisihnya. Jadi mengikuti formula di sini. Ya, ini di sini ditunjukkan formulanya ya. Selanjutnya kita mau menghitung ini. Per N1 plus per N3, karena antara 1 dengan 3 ya. Kemudian W33. N min G. Adalah nilainya sama dengan 1,48. Jadi W tadi dari tabel MANOVA one way. Jadi di sini WII ya. Yang diperlukan di situ adalah WII. Di mana di sini I sama dengan 3. Karena terkait dengan kenapa di sini I sama dengan 3, karena variabel cost yang ketiga itu tadi yang kita mau uji ya. Kemudian N min K. Nah, ini kita dapat untuk ini adalah sama dengan 0,00614. Nah, ini ada di sini kan, dapat matrik W. Oke, lanjut ya. Ya, mengikut rumus tadi kita lengkapi di sini. Jadi apa di sini derajat bebasnya adalah sama dengan N min K ya. Kemudian di sini alfanya yang kita gunakan adalah berdasarkan rumus ini. Alfa ini adalah berdasarkan rumus di sini ya. Jadi kita mendapatkan nilai distribusi T ya dengan derajat bebas N min K dan alfa berdasarkan rumus ini.
di situ. Oke, sekarang pada variabel yang cost yang ketiga kita membandingkan antara cost variabel 3 antara klinik swasta dengan klinik pemerintah. Tadi kita sudah menghitungkan ini selisihnya di depan, yaitu ini. Jadi nilai ini adalah sama dengan ini. Kemudian nah, nilai ini sama dengan ini. Nah, di depan tadi ini hasil yang di awal tadi ya, selisih tadi. TO 1 dengan TO 3. Nah, ini confident interval simultan pada variabel cost yang ketiga antara klinik swasta dengan klinik pemerintah. Apa keputusan yang kita bisa ambil di sini dan kesimpulannya? Ini kan selisih ya. Kalau selisih itu sama dengan 0, maka bagaimana? Tolak H0, Bu. 0 ditolak. Berarti cost ketiga antara klinik swasta dengan klinik pemerintah Berbeda. itu kalau tidak sama dengan 0 selisihnya ya. Kalau selisih antara di sini ya pada confident interval itu tidak masuk 0, maka keputusannya adalah H0 ditolak secara univariate pada variabel yang ketiga antara klinik swasta dengan klinik pemerintah. Ya kan hasilnya batas bawah negatif, batas atas juga negatif. Jadi kan confident interval simultan untuk variabel cost yang ketiga ini tidak memuat 0. Itu artinya signifikan ya. Perbedaan min variabel cost yang ketiga antara klinik swasta dengan klinik pemerintah karena tidak memuat 0. Masih pada variabel cost yang ketiga. Nah, kita tinggal mengganti saja ini, menghitung ini. Menghitung sekarang tidak 1,3 tetapi antara 1,2. Ya, antara 1,2. Yang ini sebelah kanan ini sama enggak? Penambah atau pengurangnya. Sama tidak? Disesuaikan ini N1 dan N3-nya. Kalau antara 1, 2 berarti di sini N1, N2. Sementara di sini tetap yang lainnya. Ya, yang disesuaikan hanya ini saja. Dan ini. Bagaimana cara mencari ini tadi? Ya, cara mencarinya seperti ini. Cari selisih antara TO 1 dengan TO 2. Kemudian ambil pada variabel yang ketiga. Gitu. Ya. Nah, ini kan antara klinik swasta dengan klinik LSM. Gitu ya. Nah, kalau ini
antara klinik LSM dengan klinik pemerintah. Ya, kedua-duanya ini sama, masih pada variabel cost yang ketiga. Nah, bagaimana keputusan dan kesimpulannya ini? Untuk antara klinik cost ketiga, antara klinik swasta dengan klinik LSM, bagaimana cost-nya untuk variabel yang ketiga? Berbeda. Signifikan Berbeda. sama ya, tidak memuat nol. Kalau ini antara perbedaan cost yang ketiga antara klinik LSM dengan klinik pemerintah Tidak berbeda. berbeda signifikan, Bu. tidak berbeda signifikan rata-ratanya. Karena di sini memuat Buat nol. 0. Nah, perbandingan ini lakukan pada variabel yang lainnya, variabel cost yang lainnya, gitu ya. Diulang lagi variabel cost yang pertama, kedua, dan keempat. Gitu. Itu jika menggunakan confidence interval simultan. Ya, di sini kenapa ada perbandingan? Karena populasinya itu lebih dari 2 gitu ya. Kalau contoh pada ANOVA one way tadi kan berapa tadi populasinya juga lebih dari 2, tapi di sini ANOVA one way tidak kita ini ya. Kita tidak perinci, hanya secara umum saja apakah ada beda, tidak sampai dengan uji berpasangan ya pada contoh ini. Karena berbeda gitu metodenya. Jadi kalau dari sini itu ada uji kalau di desain eksperimen, uji apa? Uji Tukey itu ya. Uji Duncan. Nah, itu kalau ANOVA one way-nya adalah signifikan. Dicari ya pada variabel tertentu untuk setiap variabel itu ya. Pasangan populasi yang mana gitu yang signifikan dengan uji, bisa dengan uji Tukey, bisa dengan uji LSD, nah itu ya. Mudah-mudahan masih ingat gitu ya turunannya. Jadi kalau lebih dari 2 populasi ya itu ya analisisnya juga lebih kompleks. Kalau 2 populasi yang lebih sederhana tentu saja. Oke, sampai di sini nanti bisa dicoba dengan menggunakan ANOVA one way ya. Tadi menggunakan confidence interval simultan. Begitu pula sebaliknya pada contoh yang menggunakan di sini ANOVA one way tadi sebagai analisis lanjutannya dan bisa dicoba bagaimana kalau menggunakan confidence interval simultan sebagai analisis univariatnya. Oke, saya kira itu ya sampai dengan ANOVA one way. Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum beralih ke asumsi? Izin bertanya, Bu. Berarti kalau pakai yang Iya, gimana, confidence Saudara? interval berarti itu tadi sebanyak berapa? 12 kali gitu ya, Bu? 4 kali 3, Ya, 12. kalau ada 4 variabel berarti ada 4 kali 3 ya. Kalau setiap pasangan populasinya ada 3 untuk setiap variabel. Ada Kalau misal 12 ya. Kalau misal ada perbedaan sama yang interval simultan sama yang ANOVA itu gimana ya, Bu? Antara confidence interval dengan simultan ada perbedaan. Antara yang ANOVA one way sama yang simultan. Seandainya ada Seandainya, perbedaan Bu. begitu. Iya. Ya, seandainya ada perbedaan ya untuk ini ya. Untuk praktisnya itu dipilih yang hasilnya adalah sinkron dengan analisis multivariate. Nah, Oh, iya, maksudnya Bu. kan perbedaan itu kan ini ya. Kalau di sini ya, misalkan pada variabel
X3. Ini secara keseluruhan signifikan enggak ini? Untuk variabel cost yang ketiga. Nah, di sini kan pada pasangan populasi 1 signifikan. Pada pasangan populasi yang kedua signifikan, ini tidak signifikan. Berarti secara keseluruhan rata-rata cost variabel yang ketiga di antara ketiga macam klinik itu adalah signifikan tidak berdasarkan confidence interval simultan. Signifikan, Bu. Signifikan, Bu. Signifikan karena minimum Ada satu satu pasang di sini adalah signifikan. Jadi ini itu kalau menggunakan ANOVA one way ya itu tadi ditunjukkan secara serentaknya saja kalau dengan ANOVA one way. Kalau mau detail seperti confidence interval simultan ini, ANOVA one way tadi harus dilanjutkan dengan uji berpasangan seperti uji Tukey, uji LSD, uji Duncan, uji Danet itu. Nah, kalau dengan confidence interval simultan ini dengan satu metode sudah bisa mendapatkan itu ya perbandingan ya atau uji pasangan-pasangan yang mungkin itu ya. Jadi dalam hal ini antara ANOVA one way dengan confidence interval simultan itu secara umum hasilnya menunjukkan sama bahwasanya jenis cost yang ketiga itu ada rata-ratanya berbeda secara signifikan ya di antara ketiga jenis klinik. Begitu. Tapi kalau ada perbedaan keputusan atau kesimpulan untuk praktisnya, yang pertama adalah jika memang untuk kebutuhan sesuai dengan yang diperlukan pada penelitian, maka kita ambil metode yang sesuai, yang sinkron dengan analisis multivariatnya. Gitu. Apa bisa menjawab tadi? Oh iya, Bu. Berarti dipilih yang sinkron, Bu. Ya, makasih, Bu. Ya, dipilih yang sinkron. Kecuali jika memang kita mau menganalisis lebih dalam. Ini kenapa tentunya yang tidak sinkron itu lebih sensitif sebenarnya, ya. Kalau tidak sinkron itu kan kemarin kita sempat singgung juga, oh mungkin ini ada data outlier gitu ya. Nah, itu perlu dicek juga kalau memang mau menganalisis lebih dalam ya. Tapi jika kita memilih praktisnya, berarti ada batasan tadi dengan mengabaikan adanya pelanggaran asumsi misalnya, seperti itu. Tapi kalau kita mau membahasnya lebih detail, ya berarti kita mengecek satu per satu. Pelanggaran asumsi itu kalau ada outlier, apakah outlier itu bisa dibuang? Kalau diketahui karena kesalahan bisa kita buang, kemudian kita analisis ulang gitu. Seperti itu. Jadi apapun pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya gitu ya. Kalau mau sederhana ya berarti ada batasannya, ada kelemahannya. Kalau mau lebih dalam berarti lebih kompleks gitu ya. Begitu Jordan. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Ya, oke. Kita lanjutkan ke asumsinya. Saya tutup dulu untuk yang ini.
Oh ya, sebelum kita lanjutkan, kita ini ya, cek presensi terlebih dahulu. Oke, silakan ini kode presensinya 837 341. Sudah? Saya tutup ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, pada MANOVA 1W ada asumsi yang diperlukan. Yang perlu dicek adalah asumsi berdistribusi normal multivariate pada data respon. Kemudian mempunyai matriks covariance yang homogen antar populasi. Ya. Kemudian antar variabel adalah saling berhubungan. Itu yang perlu dicek pada MANOVA 1W. Demikian pula pada uji T-Hoteling test untuk dua populasi independen. Ya. Asumsi yang perlu dicek sama ya, berdistribusi normal pada data responnya, kemudian dicek ya bahwasanya matriks covariance antar populasi adalah homogen dan juga dicek apakah antar variabel itu adalah saling berhubungan. Kemudian pada uji vektor min dua populasi dependen ya. Uji vektor min dua populasi dependen di sini asumsinya seperti uji vektor min satu populasi. Di sini ada asumsi data difference yang harus kita cek apakah berdistribusi normal multivariate. Kemudian yang kedua yang perlu dicek apakah antar variabel saling berhubungan. Gitu ya. Jadi pada dua populasi dependen itu hanya pada dua populasi dependen itu hanya dua, itu asumsi yang perlu dicek, normal multivariate dan
hubungan antar variabel. Berbeda pada MANOVA one way dan dua populasi independen tadi. Ada 3 asumsi yang perlu dicek ya. Normalitas, multivariate, homogenitas matrik kovarian, dan hubungan antar variabel. Kalau pada dua populasi dependen, itu tidak perlu mengecek homogenitas matrik kovarian. Ya. Kemudian pada satu populasi, ya, satu populasi ya pada uji min satu populasi, ini asumsi yang perlu dicek sama dengan dua populasi dependen ya, normal multivariate dan hubungan antar variabel pada data respon. Oke. Jadi ini meng-underline ya, menggarisbawahi apa yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, berdasarkan definisi dari analisis multivariate, itu multivariable random, nah itu dicakup atau disimpan dalam sebuah vektor gitu ya, vektor random. Vektor yang terdiri dari elemennya adalah variabel random. Nah, pada uji min multivariate itu ada asumsi untuk penerapan metode ujinya adalah data responnya harus berdistribusi normal multivariate. Nah, itu adalah merupakan perkembangan dari asumsi analisis univariate pada uji min, ya, secara univariate yang menggunakan normal univariate, sehingga ini dikembangkan ke multivariate dengan pendekatan matrik. Sehingga di sini kita punya probability density function untuk normal multivariate seperti ini. Dituliskan di sini. Jadi di sini dituliskan bahwasanya jika kita punya vektor random, ya vektor random x, ya, punya vektor random x, berdistribusi normal, p variat dengan min dan matrik kovarian ini, populasi ini, maka vektor min dan matrik kovarian dari vektor random tersebut adalah dituliskan seperti ini. Nah, kalau P di sini adalah sama dengan 2, maka vektor random 2 variat ya, dimensi 2. Seperti ini. PDF-nya. Kemudian gambar dari PDF-nya adalah seperti ini.
Mohon maaf agak terjeda ya. Terima kasih sudah menunggu. Jadi ini gambar probability density function untuk normal bivariat ya. Untuk P sama dengan 2, bukan multivariat ya. Ini bukan PDF untuk normal multivariat, tapi untuk bivariat. Karena untuk multivariat yang lebih dari 3, yang lebih dari 2 itu lebih, ya gambarnya tidak sesimpel apabila kita menggambarkan PDF distribusi normal bivariat. Apalagi yang normal univariat seperti ini ya. Di sini kan hanya satu variabel gitu ya. Hanya satu variabel. Karena di sini 2 variabel ya. 1 dan X2. Nah, di sini hubungan antar variabel di sini juga diakomodasi dengan koefisien rho. Ya, jadi ini apa mengakomodasi hubungan antara kedua variabel ini ya untuk koefisien rho. Yang mana sudah kita ketahui bahwasanya korelasi di sini berhubungan dengan kovarian dan varian di sini ya, sesuai dengan formula dari korelasi ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya secara jelas di sini. Bagaimana jika korelasi antara dua variabel itu 0 dengan apabila korelasinya mendekati 1 atau absolut 1. Nah, di sini tandanya positif ya. 0,75. Jadi kalau kita mengingat interpretasi dari korelasi itu, jika mendekati absolut 1, entah itu tandanya positif atau negatif, maka semakin linear gitu ya hubungan antara kedua variabel itu ya, semakin kuat ya linearitas hubungan antara kedua variabel. Nah, ini ditunjukkan. Ini pada grafiknya di sini. Pada bentuk grafiknya ya. Dibandingkan apabila nilai absolut korelasinya mendekati 0 itu ya. Semakin tidak linear gitu ya. Kurvanya di sini. Atau jika kita refleksikan ke bidang X1, X2, ya di sini bentuknya seperti circle gitu. Jadi yang di sebelah kanan ini lebih linear gitu ya. Oke, untuk uji proporsi ya ini sekedar ini ya. Kita sudah sempat membahas kemarin, tapi di sini untuk materi normalitas memang saya atur untuk dijadikan satu dengan apa pembahasannya dengan asumsi yang diperlukan lainnya ya. Kalau kemarin saya gabungkan dengan pembahasan pada saat melakukan uji. Nah, pada prakteknya itu sebenarnya pada setiap metode uji, baik di dua populasi atau ANOVA one way atau satu populasi, itu memerlukan asumsi ya, pemenuhan asumsi sebelum kita menerapkan metode uji tersebut. Jadi sebenarnya pada saat kita membahas
metode-metode uji tersebut kita menganggap asumsi-asumsi tersebut adalah dipenuhi. Nah, pada prakteknya, sebelum kita menerapkan metode tersebut, asumsi-asumsi tersebut harus kita cek dan harus terpenuhi gitu ya. Atau setidaknya jika tidak terpenuhi, kita anggap terpenuhi. Gitu. Baru kita menerapkan metode ujinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk uji asumsi normal ini multivariate, sini ada beberapa metode uji sebenarnya. Jadi yang kita pelajari di sini adalah dua metode uji, gitu ya. Uji proporsi dan uji plot chi-square, yang semuanya adalah didasarkan atas konsep jarak, khususnya adalah jarak Mahalanobis, ya. Untuk hipotesis yang digunakan dalam menguji asumsi distribusi normal multivariate sama ya. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari kedua uji ini. Untuk uji proporsi, kriterianya adalah apabila sekitar setengah dari square distance atau kuadrat jarak dari Mahalanobis yaitu nilainya kurang dari atau sama dengan nilai chi-square pada alfa 0,5, maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal bivariate. Jadi di sini untuk uji proporsi khusus untuk ini ya, normal bivariate saja. Di sini ada catatannya. Jika observasi itu dibangkitkan dari distribusi normal multivariate, maka pasangan distribusi itu dinyatakan berdistribusi normal. Ya. Jadi kalau kita punya sekumpulan data yang variabelnya itu berhubungan dan lebih dari 2, maka pasangan data variabelnya itu dinyatakan adalah berdistribusi normal bivariat. Jadi ditunjukkan di sini, ini sudah kita bahas ya, mudah-mudahan juga sudah paham. Normal multivariate itu diindikasikan ya untuk P sama dengan 2 khususnya di sini ya. Untuk P sama dengan 2. Jika setengah dari square distance dari jarak Mahalanobis itu kurang dari atau sama dengan nilai chi-square pada alfa 0,5. Oke ya, ini sudah ditunjukkan bagaimana untuk square distance pada faktor observasi yang pertama pada data ini. Ini pada faktor observasi dengan nilai variabel X1-nya pada observasi yang pertama adalah 108,28 dan variabel keduanya nilainya 17,01.
5. Nah, dikurangkan dengan di sini ada dengan vektor minnya ya, dengan vektor minnya. Jadi dari sini kita bisa dapatkan vektor minnya, kemudian dicari matriks covariance-nya dari data ini dan inverse-nya sehingga diperoleh ini. Kemudian dikalikan dengan elemen yang sama. Nah, ini diperoleh 1,61. Nah, kita mengulang cara yang sama, ya, formula yang sama untuk vektor observasi berikutnya. Untuk vektor observasi yang kedua, untuk GA, untuk American International Group, dan sampai dengan Toyota Motor. Sehingga kita mendapatkan 10 square distance. Nah, kita mengecek apakah sekitar setengah atau 50% dari square distance ini yang nilainya kurang dari atau sama dengan nilai itu ya chi-square dengan alfa 0,5 dan P sama dengan 2 tadi. Ya, P sama dengan 2. Jadi kalau P sama dengan 2, maka alfa 0,5 itu sama dengan 1,39. Jadi dicek di sini ternyata 4. 4 dari 10, berarti 0,4. Berarti selisihnya masih cukup jauh dari 0,5. Ini semua dibandingkan dengan 1,39. Gitu ya. Jadi dikehendaki ya square distance ini yang nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 1,39 dalam hal ini. Untuk P sama dengan 2. Gitu ya. Maka karena jauh dari 0,5, maka keputusannya adalah 0 ditolak. Diinginkan yang proporsinya mendekati 0,5 gitu ya. Pada contoh yang lain, pada buku Johnson Wilson edisi yang ke-6 kalau nggak salah, ini diperoleh proporsinya adalah 0,7. Lebih besar dari yang tadi ya. Jadi 0,7 square distance itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1,39. Nah, 0,7 ini lebih jauh lagi selisihnya dari 0,5. Nah, sehingga diambil keputusan bahwasanya jadi H0 ditolak. Jadi data tidak berdistribusi normal multivariate seperti dituliskan di sini. Itu untuk cara yang pertama.
Ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu untuk uji proporsi ya. Ini sebenarnya ini kalau berdasarkan ini juga bisa untuk uji proporsi ini bisa juga digunakan untuk tidak hanya sebatas mengecek uji distribusi normal bivariat ya, bisa jadi tidak sebatas P sama dengan 2, tapi juga bisa lebih dari 2. Yaitu bagaimana caranya, yaitu dengan di sini pada vektor observasinya mungkin kan artinya bertambah kompleks di sini ya. Jadi kalau di sini hanya 2 variabel X1, X2, kemudian di sini berarti bertambah baris gitu ya untuk variabel yang ketiga dan selanjutnya gitu ya. Jadi ini bisa ya, tidak hanya cuman contoh yang diberikan di sini adalah ketepatan 2 variabel, yaitu contoh yang paling sederhana untuk dipahami gitu ya. Jadi bisa untuk lebih dari 2 variabel juga untuk mengecek distribusi normal P variat atau multivariat, tidak sebatas bivariat saja. Oke, kemudian kita lanjut ke uji proporsi ya. Ke uji chi-square plot ya, dari uji proporsi ke uji chi-square plot. Jadi konsepnya masih berdasarkan jarak kuadrat dari jarak Mahalanobis. Jadi rumus jarak yang kita gunakan tadi adalah jarak Mahalanobis. Dan di sini yang digunakan adalah kuadrat dari jaraknya. Nah, kalau di uji chi-square plot, di sini kita urutkan jaraknya gitu ya. Kita urutkan, kita sort dari kecil ke yang bernilai besar. Nah, kemudian kita padankan dengan nilai chi-square-nya. Nilai chi-square dengan di sini, nah ini peluang kumulatifnya di sini berdasarkan rumus ini. Jadi dengan peluang kumulatif J-setengah/10, di mana J sama dengan 1 sampai dengan 10, berapa nilai chi-square-nya. Jadi ini sama saja dengan nilai inverse CDF, ya, cumulative distribution function. Jadi diketahui peluang kumulatif ya dari chi-square, dari variabel yang berdistribusi chi-square. Nah, berapa nilai chi-square-nya gitu ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan tabel untuk melihat ya. Jadi J-setengah/10. Jadi kalau kita punya X yang berdistribusi chi-square, untuk X yang kurang dari sama dengan 0,1, peluang kumulatifnya adalah sama dengan ini. Ya. Kalau J sama dengan 1, berarti 1 min setengah per 10. Berarti setengah per 10 sama dengan 0,05. Nah, dengan peluang kumulatif sebesar ini, berapa nilai chi-square-nya? Nilai chi-square-nya adalah 0,1. Nah, itu bisa kita lihat di tabel. Yang lain-lain juga caranya seperti itu. Untuk J sama dengan 2, J sama dengan 3, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian diplotkan ini sebagai variabel pertama, ini variabel yang kedua.
sorry. Ya, seperti ditunjukkan di sini. Sehingga kita dapat ini. Ya, secara umum seperti ini pola datanya. Jadi kalau D ini menunjukkan perwakilan dari distribusi sampel ya, perhitungan tadi square distance dari data sampel. Nah, ini adalah nilai nilai chi-square ini, nilai inverse CDF chi-square ini adalah mewakili nilai distribusi chi-square secara teoritis gitu ya. Secara teoritis. Nah, jika semakin linier, semakin lurus, itu maknanya pola data dari data sampel itu mengikuti pola data distribusi chi-square secara teoritis, di mana chi-square itu adalah distribusi yang menurunkan distribusi normal, gitu ya. Makanya di sini kenapa mengecek distribusi normal lewat distribusi chi-square? Karena distribusi normal itu diturunkan dari distribusi chi-square. Jadi kalau semakin lurus kan seperti ini ya. Artinya itu kan tanda, kalau dihitung tanda koefisien korelasinya positif gitu ya. Semakin lurus, semakin tinggi, semakin meningkat nilai chi-square-nya secara teoritis, semakin meningkat juga nilai square distance-nya gitu ya. Jadi datanya. Berarti kan pola data sampel mengikuti pola data secara teoritis atau secara populasi. Nah, kalau semakin linier berarti kan semakin menunjukkan data tersebut mengikuti asumsi distribusi normal multivariate. Ya, mengikuti bentuk distribusi secara teoritisnya data sampelnya. Itu ya kenapa dicek linearity-nya dan diuji gitu ya. Jadi koefisiennya di sini saya lewati saja. Nah, ini korelasinya ya dihitung di sini. Nah, kemudian diuji signifikansinya. Jadi ini sebagai statistik ujinya kita. Koefisien korelasi antara kedua tadi variabel tadi square distance dengan nilai inverse CDF tadi, kita hitung koefisien korelasinya dengan asumsi, dengan hipotesis ini. Nah, H0, hipotesis H0 ditolak jika nilai statistik ujinya lebih kecil dari nilai tabel. Kalau H0 ditolak, apa kesimpulannya? Data tidak memenuhi asumsi dari populasi yang berdistribusi normal multivariate. Sama saja artinya itu ya. Kalau kurang ya, berarti kalau koefisien korelasinya kurang, berarti linearitasnya kurang gitu ya. Berarti apa? Pola data sampel itu kurang mengikuti pola data dari secara teoritisnya, kan begitu. Ya, kalau lebih kecil maka tolak itu sehingga data tidak memenuhi asumsi distribusi normal multivariate. Jadi kurang gitu ya, linearitasnya kurang. Kemiripannya dengan distribusi secara teoritisnya itu kurang. Sehingga hasil ujinya data tidak memenuhi asumsi distribusi normal multivariate jika nilai koefisien korelasinya kurang dari nilai tabel. Nah, itu ditunjukkan di sini. Ini data dua variabel, ini indikator ekonomi, variabel pertama dan kedua. Ini data square distance-nya. Nah, ini square distance yang sudah diurutkan. Kemudian ini peluang kumulatif tadi dari distribusi chi-square. Ini nilai chi-square-nya atau inverse CDF-nya dari persentil ini.
Yang tadi ini persentil ini J-1 dibagi seluruhan data ya, 24 di sini. Oke. Jadi ini contohnya ditunjukkan untuk data yang berbeda ya, dari yang ini tadi, dari yang data perusahaan tadi. Untuk menguji menggunakan prosedur ini digunakan data yang berbeda. Nanti bisa diterapkan pada data perusahaan tadi. Ya ini kalau secara plotnya itu lebih linear dari yang tadi itu ya. Secara deskriptif distribusi data sampel atau square distance-nya diwakili oleh square distance-nya di sini mengikuti pola data secara teoritis dari nilai chi-square-nya gitu ya. Ini lebih linear. Nah, bagaimana dengan nilai koefisien korelasinya? Kalau lebih linear, harapannya nilai koefisien korelasinya lebih tinggi dari nilai tabel. Nah, ini nilai tabelnya 0,957. Untuk N 24 dan alfa 0,05. N-nya 24. Ini ya. Alfanya 0,05. 0,957. Ini dari buku Sarma tabelnya. Kalau ini dari buku Johnson ya. Jadi lebih lengkap yang di buku Sarma. Bagaimana di sini? 0,957 nilai tabelnya. Ini nilai statistik ujinya. Berarti nilai statistik uji lebih besar ya daripada nilai tabel. Berarti keputusannya adalah tolak apa gagal tolak? Gagal tolak. Ya. Artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal multivariate ya. Tadi mendukung ini ya pengecekan dengan plot chi-square tadi kan. Ini relatif linear itu ya, menunjukkan bahwasanya distribusi data sampel yang diwakili oleh square distance Mahalanobis tadi mengikuti pola data chi-square secara teoritis gitu ya, mirip gitu. Semakin linear semakin mirip gitu ya dengan teoritisnya data sampelnya. Nah, begitu ya. Baik, saya kira itu ya untuk materi kita pada siang hari ini. Silakan mungkin ada yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri. Nanti insya Allah ada kesempatan berikutnya kita lanjutkan ya untuk pembahasan asumsi yang lainnya. Apakah cukup sementara ini? Baik, kalau tidak ada yang berdiskusikan, saya bisa akhiri ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata dan kurang berkenan, terima kasih perhatiannya ya. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya tutup ya.